Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Terakhir kita telah membahas berkaitan dengan thalabul ilmi thariqun ilal jannah. Menuntut ilmu adalah jalan menuju surga. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Jalan mencari ilmu ada dua jenis. Yang pertama, thariqun hissiyah, jalan hissi, jalan yang nyata, yaitu jalan yang dia tempuh, dia lalui dari rumahnya kepada majelis ilmu tersebut. Yang kedua, jalan ma'nawiyah, jalan ma'nawiyah, yaitu cara, metode dia dalam mendapatkan ilmu tadi, baik dengan cara membaca ataupun mendengarkan suara rekaman, atau misalkan mentelaah atau memudzakarah, murajaah dan yang lainnya. Itu semua masuk pada bagian jalan mencari ilmu. Demikian yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala. Sekarang kita masuk pada bab yang berikutnya, bab al-malaikatu tad'u ajnihataha ridhan li talibil ilmi. Malaikat meletakkan sayap-sayapnya ridhan, sebagai bentuk keridhaan, li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu. Sebagaimana perkara yang antum telah ketahui, bahwasannya menuntut ilmu adalah perkara yang disyariatkan dalam agama ini tadi, dan itu merupakan bagian dari ibadah. Sehingga para penuntut ilmu, dalam artian ilmu syar'i, adalah orang-orang yang mulia, termasuk orang yang diwasiati oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan akan datang nanti suatu kaum yatlubunal ilm, mereka mencari ilmu, maka faqulu lahum, ucapkan kepada mereka, marhaban marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini anjuran dari Nabi alaihi salatu wasallam untuk mentarhib, untuk memberikan sambutan kepada mereka para penuntut ilmu. Dikarenakan para penuntut ilmu pada awalnya mereka adalah orang-orang yang menuntut ilmu, nanti di hari kemudian mereka akan menjadi orang-orang yang hamalatul ilm, membawa ilmu ini tadi. Makanya disebutkan oleh al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, sebagaimana dinukilkan oleh al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Syaraf Ashabil Hadis. Asy-Syafi'i mengatakan, "Idza ra'aitu ashabal hadis ka'anni ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam hayyan." Apabila aku melihat ashabul hadis, orang-orang yang belajar hadis, maka seakan-akan aku melihat Nabi alaihi salatu wasallam masih dalam keadaan hidup. Kenapa? Ashabul hadis, hari-hari mereka dipenuhi dengan qala Allah wa qala Rasul. Mereka hari-harinya senantiasa belajar, yang mereka ucapkan adalah sabda Rasul alaihi salatu wassalam. Di sini disebutkan di antara bentuk keutamaan seorang penuntut ilmu, yaitu malaikat meletakkan sayap-sayap mereka sebagai bentuk tawadhu'an dan keridhaan mereka bagi para penuntut ilmu. Disebutkan Anzir ibni Hubeish, dari Zir bin Hubeish,
seingat ana Zir bin Hubaysh ini ya termasuk perawi yang sanadnya qiraah Hafiz an Asim. Iya, Syarif. Hah? Abu Zaki. Coba antum cek sanadnya antum ya. Seingat ana Zir bin Hubaysh an Ali bin Abi Thalib. Ya. Ana itu tidak punya sanad Al-Quran yang seperti antum, tapi dulu pernah belajar sedikit banyaknya kita tahu. Makanya antum tahu dulu ada istilah memang dalam ilmu hadis itu silsilah adz-dzahabiyah. Ya, silsilah adz-dzahabiyah. Ya. Nah, seingat ana yang qiraah itu Asim bin Abi Najud an Zir bin Hubaysh an Ali bin Abi Thalib. Benar enggak? Asim bin Abi Najud, Zir bin Hubaysh an Ali bin Abi Thalib. Kalau bukan berarti ana yang keliru hafalannya. Hah? Benar. Asim bin Abi Najud, Zir bin Hubaysh an Ali bin Abi Thalib. Makanya antum yang belajar qiraah yang punya qiraah sanad Al-Fatihah itu di mana? Nanti antum tabi'innya dhaif, ana dhaif kan antum. Asim ibnu Bahdalah itu Asim bin Abi Najud, saduqun. Zir bin Hubaysh tabi'in, Ali bin Abi Thalib sahabi. Ana cuma hafalnya sampai situ deh. Ya. Itu tadi yang bawahnya enggak hafal. Ya. Itu sanad untuk qiraah Hafiz an Asim dari Ali bin Abi Thalib. Gitu loh. Difahami? Ya. Perawi yang ma'ruf Asim bin Abi Najud, saduqun fil hadis, imamun fil qiraah, ya, perawi ma'ruf. Ya. Minimal antum yang suka ingin ngambil sanad itu paling enggak antum sanadnya hafal semua. Perawinya siapa? Imam. Jangan sampai nanti punya sanad tapi sanadnya dah hafal. Ya, itu tadi. Anzir bin Hubaysh rahimahullah, seorang tabi'in, qala, dia menceritakan, ma'ruf ya, tabi'in thiqatun. Qala, beliau mengatakan, ataitu Safwan ibn Assal al-Muradi, aku mendatangi Safwan ibn Assal al-Muradi, sahabi radhiyallahu anhu. Dia datang, kisahnya panjang ya, kisahnya panjang. Antum bisa lihat di hadis-hadis yang lain yang kisahnya panjang. Dia datang ingin belajar ketika itu. Faqala ma ja'a bika, apa yang membuat engkau datang ke sini? Apa tujuanmu datang ke sini? Qultu, kata Zir bin Hubaysh, anbitul ilmah. Anbit ay udhir al-ilm, ya, wa ufshihi, aku ingin menampakkan ilmu dan menyebarkannya. Maksudnya aku ingin belajar. Qala, kata Safwan ibn Assal, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kalau begitu sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min kharijin, tidaklah ada seseorang yang keluar, kharaja min baitihi, keluar dari rumahnya, fi talabil ilmi, dalam rangka mencari ilmu. Dia keluar dari rumahnya tadi tujuannya mencari ilmu, bukan numpang jualan di tempat pengajian, ya, bawa gamis, bawa apa lagi, buku, madu, herbal, cuma nak numpang jualan, enggak masuk, ya. Ini tujuannya datang tadi untuk mencari ilmu. Illa, melainkan, anak kasih kaidah dalam belajar bahasa Arab, ya. Kalau antum ketemu ma di awal kalimat ada ma,
Ini kan ma ini kan macam-macam. Bisa ma istifham, bisa ma syartiyah, bisa ma apa lagi? Ma nafiyah kan? Nah, sekian banyak ma. Ada ma juga mau mausulah. Nah, ma di sini ma apa kira-kira? Nah, ma di sini ma an-nafiyah. Dari sisi mana bisa kita ketahui ma-nya an-nafiyah? Karena setelahnya ada illah. Ada illah. Nah, tidaklah seseorang yang keluar dari rumahnya dalam rangka mencari ilmu illah, melainkan wada'at lahul malaikatu, melainkan malaikat meletakkan untuknya ajnihataha, sayap-sayapnya, ridon bima yasna, sebagai bentuk keridhaan terhadap apa yang dia perbuat. Jadi malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Dikatakan oleh para ulama tawadhu'an lahu, sebagai bentuk ketawadhu'an malaikat tersebut kepada para penuntut ilmu tadi. Wa qala al-Munawi, berkata al-Munawi dalam Faidul Qadir, qauluhu ma min kharijin kharaja min baitihi fi talabil ilmi, tidaklah seseorang yang keluar dari rumahnya dalam rangka mencari ilmu, ai asy-syar'i, ilmu syar'i, biqasdi taqarrub ila Allah subhanahu wa ta'ala, dengan tujuan taqarrub. Dia keluar dalam rangka mencari ilmu dengan tujuan ibadah. Illa wada'at lahul malaikatu ajnihataha ridon bima yasna, melainkan malaikat akan meletakkan untuk dia sayap-sayapnya sebagai bentuk keridhaan terhadap apa yang telah dia perbuat. Qala Hujjatul Islam, berkata Hujjatul Islam, hadza idza kharaja ila talabil ilmin nafi' fid din, ini apabila dia keluar dalam rangka mencari ilmu yang bermanfaat pada agama ini, dunal fudul, bukan ilmu-ilmu yang fudul, tapi ilmu yang dicari ilmu yang bermanfaat bagi dia, bukan ilmu fudul. Ilmu fudul itu ilmu yang tidak ada manfaatnya. Alladzi akabban nasu alaihi, yang biasa ditekuni oleh umat manusia, wasammauhu ilman, mereka menyebutnya ilmu. Ya, ilmu-ilmu fudul itu banyak. Ilmu yang tidak ada berkaitan dengan agama, ya, itu namanya ilmu fudul. Wal ilmun nafi', dan ilmu yang bermanfaat, ma yazidu fi khaufika min Allah, adalah ilmu yang bisa menambah rasa takutmu pada Allah. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menambah rasa takut kita kepada Allah. Wa yazidu fi basaratika bi uyubi nafsika, dan juga ilmu yang bisa menambah pengetahuanmu terhadap aib dirimu sendiri. Itu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menambah kita rasa takut kepada Allah, ilmu yang bisa menambah kita semakin introspeksi diri, semakin apa? Muhasabah. Wa afati amalika wa zuhdika fid dunya, yaitu ilmu yang bisa menambah pengetahuanmu terhadap penyakit-penyakit, kerusakan-kerusakan yang ada pada amalanmu. Orang semakin berilmu, dia akan semakin menambah pengetahuan. Oh, ternyata amalanku selama ini ada yang kurang, ada yang rusak, ada yang begini. Jadi semakin hari dia akan semakin memperbaiki ibadahnya. Wahzuhdika fid dunya, ilmu yang menambah sifat zuhudmu dalam urusan dunia.
Orang semakin berilmu ya ikhwan, akan semakin tidak ambisi terhadap dunia. Yang dipikir sama dia adalah bagaimana hari-harinya difokuskan untuk ibadah. Sudahlah. Adapun sebagian orang yang terlalu banyak manajemen kehidupan. Mereka kadang sebagian orang ya, afwan kadang sebagian ikhwan terlalu banyak planning. Kalau duit banyak bisa begini, bisa begini, bisa begini. Ya. Kadang ada sebagian orang berangan-angan kalau dia menjadi pengusaha sukses, dia akan infak bangun pondok pesantren ini, bangun masjid ini, bangun itu. Ya enggak? Ya ikhwan, rezeki itu Allah SWT yang ngatur. Ya enggak? Allah SWT yang ngatur. Antum pontang-panting untuk menjadi orang yang kaya sekalipun dengan alasan nanti bisa berinfak sebanyak mungkin, ternyata tidak juga kesampaian. Dalam keadaan apa? Antum meninggalkan thalabul ilmi. Nikmati saja kehidupan tadi. Ada rezeki yang datang kepada kita, nikmati, gunakan dalam ketaatan. Belajar, tetap belajar. Jangan mau hidup ini tadi habis di planning kehidupan. Kadang sebagian orang semakin dia tahu manhajus salaf, itu semakin banyak planning kehidupannya tadi. Siang meeting, malam meeting. Dah ada sibuk. Hari-hari tadi bisa dia kalau yang meeting ya istilahnya orang bisnis meeting sana, meeting sini. Kadang di hotel sana, kadang planning sana, planning sini. Dalam keadaan ini urusan dunia semua bukan? Dunia. Punya rumah, sudah punya. Istri juga punya. Mobil punya, kendaraan punya. Rumah juga tidak ngontrak. Penghasilan, pendapatan dari usaha dia juga punya. Nggak sampai miskin. Di rumahnya tidak pernah makan, tidak ada lauk sama sekali. Tapi planning bisnisnya terlalu banyak. Belajar tidak belajar. Habis mikirkan pekan ini Sabtu di hotel ini, Ahad pekan ini di hotel ini, seharian seminar, belajar ini belajar itu ya. Yang di otaknya tadi sebelum tidur itu mikirkan bagaimana manajemen bisnisnya ini tadi lancar, buka cabang sana, buka cabang sini, dalam keadaan terlena. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kata Allah SWT telah membuat kalian lalai at-takatsur. Apa takatsur? Banyak mengumpulkan harta. Ya, terlalu banyak planning. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian apa? Masuk ke liang lahat, masuk ke kuburan. Terlalu terlena ikhwan. Rasulullah SAW yang menyatakan dalam hadis, "Lau kana li bani Adam wadiyan," kalau seandainya bagi Bani Adam tadi ada satu lembah ya, min zahab berupa emas, labtarahuma tsaniyan, dia akan cari yang kedua. Itu tabiat. Yang namanya dunia itu tadi tidak akan merasa puas dari dunia kecuali orang-orang yang minta taufik kepada Allah supaya dijadikan qanaah. Jangan mau dia perbudak dunia. Atur waktu. Kalau dia kerja dari pagi jam 7 sampai jam 5 sore, maghrib, malam, itu jatah ibadah, jatah ngumpul dengan keluarga, jatah qiraatul Quran, jatah dia datang ke majelis ilmu, majelis ta'lim. Masa 24 jam ya, ada waktu istirahat, ada waktu kerja. Sehari dia tidak bisa ada waktu untuk belajar. Jawabannya apa? Sibuk. Ini namanya alhaakumut takatsur. Terbuat lalai mengumpulkan harta tadi ya, orang yang belajar ilmu yang bermanfaat, dia akan semakin hari semakin bertambah zuhud. Bukan berarti zuhud itu maksudnya meninggalkan pekerjaan, buang-buang harta, kemudian dia berubah menjadi miskin, bukan. Tetapi yang namanya zuhud tadi, tatkala seseorang meletakkan
dunia tadi berada di tangannya, bukan diletakkan berada di hatinya. Itu yang demikian dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim. Tapi kalau dunia tadi dipikir terus di hatinya, dalam keadaan kebutuhan dia sudah ada, ini namanya orang yang diperbudak dunia. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, kunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Jadilah kalian para orang-orang yang abna'ul akhirah, anak-anak negeri akhirat, wala takunu min abna'id dunya. Jangan kalian menjadi anak-anak dunia. Innad dunya qad wallat mudbiratan. Dunia itu sudah berlalu ke belakang. Wal akhirah qad wallat muqbilatan. Sedangkan negeri akhirat sedang akan dihadapi. Itu prinsip seorang talibul ilmi, berupayalah untuk menjadi abnaul akhirah. Ya. Jangan mau diperbudak dengan dunia. Benar apa yang dikatakan oleh Imam Al-Munawi ketika beliau menukilkan di sini, yang namanya ilmu tadi nambah rasa takut kita kepada Allah, kemudian nambah pengetahuan kita untuk ngecek introspeksi diri, muhasabah, ngurusi aib kita, enggak ngurusi aib orang lain. Kemudian nambah pengetahuan bagi kita untuk ngeceki kesalahan-kesalahan ibadah. Ngapain antum ngecekin kesalahan orang, si fulan begini, si alan begini, itu tadi fulan itu sholatnya masih belum sesuai dengan sunnah. Nanti yang itu dibilang juga, Mas, itu umahat, yang kalau ini umahat ya, umahat itu masih belum sesuai syar'i. Dia mikirin bininya orang, anaknya orang, istrinya orang, dan kritik sama dia. Orang yang bertambah ilmu, dia akan introspeksi pertama kali aib pribadinya. Yang kedua, amal ibadahnya. Antum mikirkan orang lain yang antum pikir. Sedangkan amal ibadah kita perlu kita ceki satu persatu, mulai dari basuh kedua tangan sampai basuh kaki, apakah sudah sesuai dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Apalagi kalau berbicara urusan yang lebih besar lagi, ya, wudunya, maaf, masih pakai wudu, tata cara wudu yang buku wudu apa namanya, buku yang anu itu. Tapi kalau bab al-jarh wa ta'dil, ya, babul ilal, bukan lagi ilalul hadis, ilalul rijal, itu nomor satu. Ya, sholatnya saja masih ngangkat kedua tangan tidak sesuai dengan sunnahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Tapi kalau bab-bab yang nawazil, kontemporer, dia nomor satu, di garda terdepan. Ini orang yang merugi. Kemudian juga yang disebutkan oleh Al-Munawi rahimahullah ta'ala, yang namanya ilmu menambah rasa zuhud, ya. Bukan semakin berilmu semakin ambisi dengan dunia. Itu ilmu yang bermanfaat. Kemudian kata beliau, fa in da'atka nafsuka ilal khuruj fi talabil ilmi li ghairi dzalik. Apabila, jika da'atka nafsuka, apabila dirimu mengajak engkau ilal khuruj, untuk keluar fi talabil ilmi, keluar mencari ilmu, li ghairi dzalik, bukan untuk hal tersebut. Untuk hal apa? Hal-hal yang menambah rasa takut kita kepada Allah, bukan yang menambah rasa pengetahuan kita terhadap aib kita pribadi, bukan yang menambah pengetahuan bagi kita untuk membenahi kerusakan-kerusakan pada ibadah, bukan juga ilmu yang bisa menambah rasa zuhud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Munawi, ketahuilah anna syaitan qad dassa fi qalbika ad-dafin, bahwasanya syaitan telah menempelkan di hatimu ad-dafin, penyakit yang sudah nempel, tertanam gitu loh. Itu penyakit kalau sudah nempel, sudah bercokol di hati seseorang, itu susah diobati. Ya. Dia semangat kalau diajak belajar ngaji qiraatul Quran, males, banyak sekali sibuk. Pelajaran tauhid juga sibuk. Bahasa Arab apalagi, alasannya pusing. Belajar fikih juga banyak kesibukannya. Diajak
Belajar apa? Belajar perkara-perkara yang sifatnya duniawiyah, nomor satu. Belajar ilmu marketing, bisnisan. Ingat ya, pembahasan kita ini bukan pembahasan ilmu tersebut terlarang, tapi ambisinya dia untuk belajar ilmu tersebut itu nomor satu. Ada misalkan pelajaran apapun ilmunya, maaf ya, entah ilmu cara menyembelih hewan, entah ilmu marketing perdagangan, entah ilmu apa lagi kira-kira, buat nasi Arab, entah ilmu apa lagi kira-kira apaan yang cara mempromosikan apa perumahan, seluruh ilmu yang sifatnya duniawi dia nomor satu. Tapi kalau yang sifatnya belajar ngaji, tahsid, pelajaran tauhid, apa lagi? Pelajaran apa lagi? Fikih, itu nomor ke-10. Nunggu waktu luang, betul-betul luang. Tapi kalau ini tadi luar biasa. Ini orang mau hidup untuk bisnis apa hidup untuk ibadah? Kan aneh, ikhwan. Apa yang disebutkan oleh Al-Munawi ini kadang nyata di zaman sekarang. Ya. Kalau diajak pelajaran-pelajaran tauhid, pelajaran-pelajaran yang membenahi diri dia ya, membenahi keluarga dia, membenahi akhlaknya dia, itu nomor kesekian. Hadirilah undangan pembelajaran tata cara membuat martabak misalkan. Siapa pembimbingnya? Dedi lah balik. Dedi misalkan. Bang Dedi misalkan. Atau membuat gado-gado. Dia nomor satu. Yang namanya urusan bisnis ini tadi, kalau kumpul-kumpul pelajarannya urusan dunia, itu nomor satu dia. Tapi kalau ada player urusan belajar tauhid, belajar ngaji, belajar fikih, belajar akhlak, itu nomor kesekian. Yang seperti ini musibah. Itu tanda syaitan telah menanamkan penyakit yang sudah bercokol di hatinya. Apa itu? Wa huwa hubbul mal wal jah. Bukan kata anak cuma bacokan, cuma nukil. Ya. Penyakitnya apa? Penyakit hubbul mal wal jah. Penyakit cinta harta dan kedudukan. Ya mana? Kira-kira apa baik Pak Aan yang biasa yang diminati ikhwan? Misalkan ya ilmu-ilmu dunia ya, kan ada ya. Bukan maksud ana melarang ya. Memang ada kan, kadang ada pelatihan ya Pak Aneh, antum mungkin biasa galak melak juga ya. Pelatihan ilmu-ilmu dunia. Entah cara bisnis perbengkelan. Apa biasa nyupiran? Perbengkelan, pernah apa lagi? Penyembelihan, pernah. Apa lagi? Makanan. Ya, hal-hal yang sifatnya dunia. Ya, ilmu marketing atau ilmu apa segala macam. Intinya perkara-perkara yang sifatnya duniawiyah, itu nomor satu dia. Tapi kalau yang sifatnya tauhid, fikih, nyari online deh, sambil makan mie ayam, ya enggak? Ada kajian ustadz via online, woi tenang, dijengok, oh online live di YouTube, ya enggak? Sudah, sambil ini kopi, pisang goreng, bakso, live, ustadznya tadi selesai, pada maghrib sampai isya, ya enggak? Sambil nyemil, ya enggak? Sambil makan malam, dia siap online. Tapi kalau urusan yang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan al-mal wal jah, wah itu nomor satu ya. Wah ini ilmu marketing ini kalau bisa dikuasai, nggak lagi jadi sales ini, jadi manajer marketing ini. Bener tak kata Al-Munawi? Ada nggak kira-kira? Kalau ada pada antum, cepat-cepatlah bertaubat ya. Itu berarti dalam hati kita ada penyakit ya, yang disebutkan oleh Al-Munawi ad-dafin, penyakit yang sudah bercokol, tertanam ya. Wa huwa hubbul mal wal jah, cinta harta, cinta kedudukan. Fa iyyaka, maka waspadalah engkau, antagtar bihi, engkau tertipu dengan ilmu tadi. Kenapa kalau tertipu?
fatakunu dhahkatan lahu, maka engkau akan jadi bahan tertawaan bagi syaitan, jadi bulian syaitan, jadi mainan syaitan. Fatahliku, sehingga engkau akan binasa. Tsumma yaskharu bika, kemudian syaitan akan ngejek-ngejek engkau, menghinakan engkau. Difahami itu? Ya, itu tadi. Bolehkah belajar ilmu-ilmu dunia tadi? Boleh, ikhwan, tidak tercela sama sekali. Sama sekali tidak tercela. Ya. Dan boleh dipelajari. Ada misalkan dibuka pelatihan Coach Muhammad Aji, nasi Arab, ya. Sponsornya apa? Darul Hadis. Ya. Itu nomor 1 dia. Rami datang. Coba kalau iklan pelajaran fikih, wudu, dia mencukupkan dengan fikih wudu, tuntunan wudu masih zaman SMP dulu. Ya. Ini tadi kan hidup kita berarti kan urusannya dunia. Kalau dibuka pelajaran-pelajaran yang sifatnya dunia, itu dia nomor 1. Tapi kalau berkaitan dengan agama, itu dijadikan nomor kesekian. Ini berarti dirinya sedang ada penyakit. Difahami? Ini bukan kata ana, tapi kata Al-Munawi. Ini nasihat untuk kita semua ya. Kemudian bab yang berikutnya, talibul ilmi taghsyahu rahmatu wa tahaffuhu al malaikah. Talibul ilmi, penuntut ilmu itu, taghsyahu rahmah, akan diliputi oleh rahmat. Wa tahaffuhu al malaikah, dan akan dinaungi oleh malaikat. Ketika antum berada di majelis ilmu, betul-betul antum akan merasakan adanya rahmat Allah Subhanahu wa taala, tenang, dan dinaungi oleh malaikat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum berkumpul di satu rumah dari rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka membaca Al-Qur'an, wa yatadarasunahu bainahum, mereka saling mempelajarinya sesama mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan turun pada mereka ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi oleh rahmat, wa haffathumul malaikah, dan dinaungi oleh malaikat, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut mereka di sisi makhluk yang ada di sisi Allah, yaitu di sisi para malaikat. Dalam hadis ini terdapat beberapa keutamaan bagi orang yang belajar ilmu syar'i, belajar Al-Quran, belajar sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Turun padanya as-sakinah, ketenangan, diliputi oleh rahmat, dinaungi oleh malaikat, disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi para malaikat. Kira-kira kalau nama antum disebut Ujang Irawan, disebut-sebut sama Pak Gubernur, senang nggak kira Mas Ujang? Inilah kurir terbaik kita untuk seluruh wilayah Sumatera Selatan, kurir tercepat. Sampai ke gang yang sempit pun tetap barang diantarkannya. Nah, itu tadi. Walaupun mogok tengah jalan, tetap dia ngantarkan, ya kan? Bangga tak kira-kira Mas antum? Itu dikasih penghargaan trofi, ya. Padahal cuma trofi biasa. Disebut-sebut di hadapan para pejabat, ada Kapolda, ada wali kota, ada sekda, ya, ada alim ulama kota Palembang. Kira-kira bangga enggak antum? Ya, bangga Mas, yakin? Yakin? Iya. Yakin serius Mas? Ya. Ya mudah-mudahan baik, kita doakan, ya kan? Nah, ini gambarannya. Dia ini, nama dia disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi para malaikat.
Ujang Irawan malam ini taklim, Masya Allah, disebut antum. Gimana kalau malaikat laporan kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata antum tidak ada di majelis ilmu? Ya enggak? Rugi kan? Ternyata yang ada di majelis ilmu adalah Albani. Ya enggak? Ujangnya datang ngurir itu tadi. Rugi kan? Sangat rugi, ikhwan. Antum bisa bayangkan keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini tadi. Qala Ibnu Rajab, berkata Ibnu Rajab, hadza yadullu, ini menunjukkan ala istihbabil julus fil masajid litilawatil Quran wa mudarasatihi. Ini hadis menunjukkan sunnahnya duduk di masjid untuk membaca Al-Quran wa mudarasatihi, dan mengkaji Al-Quran. Wa hadza in humila ala ta'allumil Quran wa ta'limihi fala khilafa fi istihbabihi. Ini hadis kalau dibawa kepada pengertian belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, maka tidak ada khilaf di kalangan para ulama tentang disunnahkannya. Jelas ya? Kalau belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran di masjid, itu perkara yang disunnahkan. Namun kata para ulama, meliputi juga ilmu-ilmu yang lain, ilmu fikih, ilmu bahasa Arab, ilmu tauhid, dan yang lainnya juga masuk dalam hadis ini tadi. Diliputi oleh rahmat, dinaungi oleh malaikat, disebut-sebut di sisi para malaikat. Keutamaan yang sangat besar. Namun dikatakan oleh Imam An-Nawawi, keutamaan yang disebutkan dalam hadis ini tidak khusus dengan masjid. Tapi kata Imam An-Nawawi, meliputi juga di al-madaris, sekolahan-sekolahan. Disebutkan masjid di sini dikarenakan umumnya penggunaan pada masa tersebut adalah masjid. Hukum asal yang terjadi di zaman Rasul adalah masjid. Namun dengan adanya perkembangan zaman, orang-orang juga sekarang belajarnya di kelas, di sekolah-sekolahan, itu juga masuk dalam keutamaan ini tadi. Namun masjid adalah sesuatu yang lebih utama dan lebih afdol, ya. Yang masing-masing tergantung dengan metodenya masing-masingnya. Ada yang belajar lebih nyaman di kelas, ada yang lebih nyaman di masjid. Masing-masing itu tidak menghalangi dari keutamaan ini tadi, walaupun yang paling afdol adalah di masjid. Azan dulu, insya Allah kita lanjutkan setelah azan. Azan lah, ini di pause dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bab du'aun Nabi sallallahu alaihi wasallam li talibil ilmi bin nadrah. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada penuntut ilmu bin nadrah dengan wajah yang berseri-seri, wajah yang indah. Maksud dari bab ini, di antara keutamaan menuntut ilmu, Rasul alaihi salatu wasallam mendoakan bagi penuntut ilmu agar wajahnya glowing, ya, kinclong. Jadi kalau antum rajin menuntut ilmu, insya Allah yang wajahnya antum cuman tampangnya 5,7, insya Allah rajin nuntut ilmu naik 8,7, ya, agak glowing dikit. An Zaid ibn Thabit, dari Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu, qala, dia menceritakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Ini hadis
contoh hadis yang mutawatir. Kalau antum ingin lihat panjang lebar pembahasan berkaitan dengan kemutawatiran hadis ini, baca risalah yang ditulis oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Kalau tidak salah judulnya Dirasah Hadis Naddarallahu Imra'an Sami'a Minna Hadithan. Ada risalah tipis karya Syekh Al-Muhaddits Al-Faqih Abdul Muhsin Al-Abbad. Beliau menyebutkan panjang lebar berkaitan dengan hadis ini. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i dalam As-Sahihul Musnad, dan disebutkan oleh beliau dalam Kitabul Ilmi dari kitab Al-Jami'us Sahih. Rasul mengatakan, naddarallahu imra'an sami'a minna haditsan. Semoga Allah membaguskan wajah seseorang. Naddarah itu Allah membaguskan, mencerahkan, mengglowingkan wajah seseorang. Sami'a minna haditsan, yang telah mendengar hadis dari kami. Lihat ya, Rasul mendoakan, semoga Allah membuat bagus, membuat indah wajah seseorang yang telah mendengar hadis dari kami. Fahafidhahu, lalu dia hafalkan. Dia dengar hadis, dia hafalkan sama dia. Hatta yuballighahu, sampai atau sehingga dia sampaikan hadis tadi ke orang lain. Dia hafal, dia sampaikan ke orang lain. Didoakan oleh Rasul SAW dengan wajah yang cerah. Ya, tidak perlu skincare. Ya, Mas Ujang, itu tadi. Itu banyak-banyak menghafal hadis. Farubba hamili fiqhin, terkadang hamili fiqhin, ada orang yang bawa ilmu, bawa fikih, bawa suatu ilmu, ila man huwa afqahu minhu, menyampaikan kepada orang yang lebih faqih dibandingkan dia. Ya, ini hadis ya ikhwan, dalil. Tidak dipersyaratkan untuk menyampaikan ilmu harus dianya lulus dari sekolah tadi, nunggu selesai S1, nunggu selesai S2. Dan tidak dipersyaratkan dia menyampaikan ilmu harus dapat rekomendasi dari gurunya dia atau dari seorang alim. Tidak harus. Antum harus bedakan antara menyampaikan ilmu sesuai dengan kemampuan, antara permasalahan ifta, fatwa. Kadang sebagian orang tidak faham antara fatwa, tidak faham antara menyampaikan ilmu. Kalau menyampaikan ilmu sesuai dengan apa yang dia ketahui, ini hadisnya. Antum cuma bisa ngajarkan Iqra. Al-Quran tidak sanggup. Ngajar Iqra dia. Iqra 1 sampai Iqra 6, mutkin. Boleh apa enggak? Ya boleh. Antum tahu kadar diri juga. Kalau antum cuma ilmunya sampai situ. Jangan buka takbir akbar Iqra. Dauro Iqra, takbir akbar. Ah, ini tadi. Ini namanya sudah melambung lebih. Ya enggak? Antum cuma bisanya ajrumiyah, ya sudah ajrumiyah cukup. Janganlah buka Qatrun Nada, Alfiyah Ibnu Malik. Antum sesuai dengan kadar kemampuan antum. Enggak terlarang. Buka pengajian, ya, buka pengajian, misalkan hadis arba'in, antum sampaikan sesuai dengan ilmu yang antum tahu. Terlarang enggak? Enggak terlarang.
Siapa yang menyatakan harus dibersyaratkan? Ya. Dia harus selesai dulu mondok pesantrennya? Enggak seperti itu. Ya. Kaidahnya tadi, dia boleh menyampaikan sesuai dengan ilmu yang dia ketahui. Balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Adapun masalah fatwa al-ifta, tidak diperbolehkan menyampaikan fatwa khususnya masalah nawazil, melainkan orang yang disaksikan oleh para ulama dia layak untuk berfatwa. Bedakan antum ya ikhwan. Kadang nyampur. Sebagian orang kadang tidak bisa membedakan antara ifta sama tadris. Ya. Kalau dipersyaratkan harus masing-masingnya dapat rekomendasi, khususnya kita di Indonesia ini ikhwan. Nah, pertanyaan ana, dulu ustadz-ustadz kita siapa yang merekomendasi? Ya enggak? Kadang dulu ada yang cuman belajar sebulan di Masjidil Haram, pulang-pulang dia bisa baca kitab, dia bisa gini, dia dakwah. Ya apa enggak? Kadang yang dulu dari dari ormas A, B, C, D, ya, kemudian kenal Syekh Muqbil, kenal Syekh Al-Albani, kenal Syekh Ibnu Utsaimin, pernah umroh ikut hadir di majelis mereka, kenal manhajus salaf, banyak baca kutubnya Syekh Al-Albani, kutubnya Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, dakwah nyampaikan sambil belajar dengan berjalan waktu. Yang tercela dan terlarang melebihi kadar kemampuan dia. Dia ifta, memberikan fatwa, dia menghukumi A, menghukumi B, ini tidak diperbolehkan. Justru yang sikap yang tepat bagi dia untuk membimbing umat kepada kibar para ulama ar-rasikhun dalam masalah ilmu. Boleh ikhwan, tidak masalah. Antum secara pribadi anak, siapa yang belajar, entah dia belajar di sini, entah dia bukan belajar di sini, anak secara pribadi orang yang dia berdakwah itu tadi berarti telah membantu dalam menyebarkan kebaikan. Namun yang perlu diwaspadai, jangan antum tersibukkan dakwah, antum tidak belajar. Ya, mana Derli? Pengajian Ustaz? Kajian di mana? Kajian di Masjid sana. Nasihin mana? Situ juga. Firhan, Musolam Karomah Ustaz. Berapa jadwal tiap malam? Oh, itu nanti diutus sebagaimana kisahnya Abu Hanifah ya. Ngajar apa Firhan? Suruh satu orang, tanyakan sama ini, huruf atau isim. Ya, sebagaimana kisahnya Abu Yusuf Al-Qadhi. Abu Hanifah punya murid senior, Abu Yusuf Al-Qadhi, muridnya Abu Hanifah. Suatu hari dia sakit, dikunjungi sama Abu Hanifah. Lihat sama Abu Hanifah, sama kawan-kawannya Abu Yusuf. Abu Hanifah ngomong, sebenarnya saya berharap dia bisa menggantikan posisi saya. Dia ini adalah murid yang cerdas, yang rajin. Dipuji Abu Hanifah, dan dia layak mengajar. Akhirnya Abu Yusuf ini tadi sembuh dari penyakitnya. Kawan-kawannya cerita, Abu Yusuf, kata guru kita dulu Abu Hanifah, antum itu udah layak mengajar. Oh iya ngajar. Nah, bukalah majelis dia. Ya, bukalah majelis ilmu. Ketika buka majelis ilmu, di sini antum mau baca kisahnya, ya. Ada di sini. Anda lupa di halaman berapa? Bukalah dia majelis ilmu sama Abu Hanifah. Ketika Abu Hanifah ngajar, Abu Hanifah nanya ke muridnya, mana Abu Yusuf? Kalau bahasa kitanya, buka pengajian Ustaz. Oh, pantesan tidak datang lagi. Coba datangi majelisnya, tanyakan beberapa permasalahan. Anda lupa di sini ada di halaman di sini. Antum cari aja di sini ya, di buku di sini. Ada beberapa pertanyaan. Nanti kalau Abu Yusufnya tanya ini,
Jawabnya ini, antum kasih pertanyaan ini, kata Abu Hanifah. Nanti kalau dia jawab ini, kasih pertanyaan ini. Intinya Abu Yusuf tidak bisa jawab. Balik dia nemui Abu Hanifah. Kata Abu Hanifah, engkau datang ke sini karena bahasa kitanya mentok, tidak bisa jawab pertanyaan. Kemudian Abu Hanifah menasihati Abu Yusuf ini tadi. Man dhanna annahu qad istaghna 'anit ta'allum falyabki nafsahu. Siapa yang merasa sudah tidak butuh lagi belajar, maka nangisilah dirinya sendiri. Itu Abu Yusuf nangis terseduh-seduh. Beliau pun akhirnya kembali ke majelisnya Abu Hanifah. Ya. Difahami? Dalam artian kalau mengajar tidak masalah, tapi jangan sampai antum melupakan menuntut ilmu. Jangan merasa sudah puas dengan ilmu yang dimiliki. Farubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Terkadang ada yang membawa fikih, membawa ilmu tadi, nyampaikan kepada orang yang lebih berilmu. Nah, ini adabnya ikhwan. Ketika ada orang lain yang menyampaikan ilmu kepada antum, antum pura-pura saja seakan-akan ilmu ini tadi belum pernah antum mendengarnya. Sebagaimana dulu para ulama salaf zaman dahulu. Ada orang bawakan hadis, dia udah berkali-kali dengarnya, seakan-akan dia dengarkan dengan baik, seakan-akan dia tidak pernah dengar sama sekali. Jangan antum mentahkan, sudah adalah pacak itu. Antum dia itu namanya ngedonkan orang, jangan. Ya. Warubba hamili fiqhin laisa bifaqih. Terkadang ada yang bawa fikih, dia bukanlah orang yang faqih. Maksudnya apa? Ada orang yang bawa ilmu, tapi dia bukan orang yang faqih. Dia cuman bawa, nampung, bisa nyampaikan, tapi dia tidak paham apa yang dimaksud dari hadis ini tadi. Ya, ada. Ya kadang misalkan, contoh gambaran. Kadang para guru Al-Quran contoh. Kebanyakan ya, kalau mau dibilang di zaman sekarang ini, banyak kan pengajar Al-Quran. Apakah dia ngerti fikih yang ada dalam Al-Quran tadi? Ya enggak? Ya dari jangan kan fikih, tafsirnya aja belum tentu. Ya enggak? Itu orang-orang tertentu. Itu nilai lebih. Makanya yang disebutkan dalam hadis yang bagus itu diibaratkan apa? Ardun thayyibah, naqiyah. Tanah yang nampung, yang baik, yang qabilatil ma fa'an batatil kala wal ushbal kathir. Air yang tanah yang bisa nampung air, numbuhkan tanaman. Ada yang cuma nampung, orang bisa ngambil tapi dia tidak paham. Hafalannya luar biasa. Luar biasa. Kalau Al-Quran mutkin, ya, di luar kepala. Maksudnya di luar kepala itu bukan di luar mungkin istilahnya itu ya. Nah, kemudian hadisnya, arba'in, riyadhus shalihin. Banyak ikhwan, dulu di Yaman ya, itu banyak orang-orang yang luar biasa. Sampai ada dulu namanya Ahmad Syaffan, itu dia hafal kutubut sittah plus sanad, hafal ngelotok. Fakih kah dia? Tidak fakih. Ya. Antum kalau belajar di Yaman, antum akan tahu ini yang faqih, ini yang cuman hafid, hafal Quran, bisa ceramah, bisa muhadharah, iya. Ya. Yang ini faqih, ini punya ilmu, itu masing-masing mereka punya keutamaan. Ya. Begitulah para ulama. Ada yang muqri, muhaddis, ya. Namun dia tidak terlalu faqih, tak terlalu detail ngerti maksud hadis, dia cuma menghafal gitu loh. Ya masing-masing rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang juga hafizul Quran, muqri, ahli qiraah, ya, faqih, ahli fikih juga, muhaddis juga. Seluruh bidang ilmu dia kuasai. Ini jarang. Ya, itu namanya mutafannin. Ya, orang yang seluruh bidang ilmu dia kuasai, sangat jarang. Difahami hadis ini? Intinya dalam hadis ini ada doa dari Nabi SAW bagi orang yang menghafal hadis kemudian disampaikan kepada orang lain.
ndak rugi disuruh ngafal hadis ya. Abid, Rio, Rafa, Adha ya, supaya agak glowing dikit muka tuh, rajin-rajin ngafal hadis ya. Taufik, mana lagi? Syu'bah ya, antum ya hafalkan hadis ya, ndak rugi. Satu hari satu hadis. Qala Al-Mubarakfuri, berkata Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala, khassa muballighul hadis, Rasul mengkhususkan muballigh al-hadis, penyampai hadis, kama sami'ahu bihadzal du'a, sebagaimana yang telah dia dengar, dikhususkan dengan doa ini ya. Maknanya apa? Rasul mengkhususkan doa ini. Apa isi doanya? Allah membaguskan wajah orang yang menyampaikan hadis sebagaimana yang dia dengar. Li'annahu sa'a fi nadharatil ilmi wa tajdidis sunnah. Kenapa dikhususkan dengan doa ini tadi? Dikarenakan dia telah berusaha untuk mengkilaukan ilmu tersebut, mencahayakan ilmu tersebut, wa tajdidis sunnah, dan memperbaharui sunnah ya. Kalau dia menghafal hadis kemudian disampaikan ke orang lain, maka lama-lama sunnah tersebut akan tetap hidup ya. Fajazahu bid-du'a bima yunasibu halahu, maka Rasul membalasnya dengan doa yang sesuai dengan kondisi dia. Wa hadza yadullu ala syarafil hadis wa fadlihi wa darajati tullabihi. Hadis ini menunjukkan akan keutamaan atau kemuliaan hadis, keutamaan hadis dan derajat orang yang belajar hadis, para pencari hadis. Haitsu khassahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidu'ain, dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan mereka dengan doa. Lam yusyrik fihi ahadun minal ummah, yang tidak Rasul serikatkan padanya atau tidak berserikat seorang pun dari kalangan umat ini pada doa tersebut. Rasul mengkhususkan siapa? Orang yang menghafal hadis. Ini keutamaan mereka, tidak diserikatkan dengan orang lain. Walau lam yakun fi talabil hadis wa hifdhihi wa tablighihi faidatun, kalau seandainya tidak ada pada talabul hadis, mencari hadis, wa hifdhihi, menghafal hadis, wa tablighihi, nyampaikan hadis tadi, faedah, kalau seandainya tidak ada faedah, siwa, melainkan ayyastafida barakata hadid da'wah, melainkan cuma sekedar mendapatkan faedah, keberkahan doa ini yang mubarakah, doa yang berkah ini tadi, laka fadzalika faedah, itu cukuplah sebagai faedahnya. Maksudnya apa? Kata Al-Mubarakfuri, kalau seandainya ngafal hadis dan nyampaikan hafalan tadi tidak ada faedah, tidak ada keutamaan kecuali yang disebutkan dalam hadis ini saja, itu sudah cukup gitu loh. Wa innama wajada fid darain hadzan wa qasman, sesungguhnya dia akan mendapatkan di dunia dan di akhirat, ad-darain itu dunia akhirat, hadzan jatah, wa qasman dan bagiannya. Bagian apa? Bagian di dunia, dibesarkan atau dicahayakan wajahnya tadi, diindahkan, diglowingkan wajahnya. Di akhirat apa? Akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sekian banyak ganjaran-ganjaran di surga nanti. Kemudian bab yang berikutnya, ahlul ilmi asyaddun nasi khasyatan lillah. Ahlul ilmi itu adalah orang yang paling sangat takut kepada Allah. Maksudnya orang yang berilmu adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia berilmu semakin takut, semakin berilmu semakin takut. Berarti ilmunya bermanfaat.
Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Hanyalah yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya para ulama. Hanya para ulama yang takut kepada Allah. Innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya Allah Maha Aziz, Maha perkasa lagi Maha pengampun. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan, maknanya annahu la yakhshahu illa alimun, tidaklah takut kepada Allah melainkan orang yang berilmu. Faqad akhbarallahu anna kullaman khasyallaha fahuwa alimun. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan bahwasannya setiap orang yang takut kepada Allah, dia adalah orang yang berilmu, siapapun dia. Walaupun dia cuman hafal satu surat dari Al-Quran, tapi dia punya rasa takut kepada Allah. Walaupun punya hafal satu hadis, tapi dia punya rasa takut kepada Allah, berarti dia orang yang berilmu. Kalaupun dia punya hafalan Al-Quran 30 juz berserta kiroat-kiroatnya, dia hafal ribuan hadis, namun tidak muncul rasa takut kepada Allah, bukan dikatakan orang yang berilmu. Sebagaimana nanti akan disebutkan di halaman sebelahnya tentang keterangan para ulama dalam hal ini. Kama qala fil ayatil ukhra, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lain, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Apakah orang yang apakah sama gitu loh, orang yang qanitun, qanit itu maknanya senantiasa menjalankan ketaatan. Qanit itu maknanya mudawamatut ta'ah, senantiasa menjalankan ketaatan. Ana al-lail, senantiasa menjalankan ketaatan sepanjang malam, sajidan, dalam keadaan sujud, wa qa'iman, dalam keadaan berdiri. Maksudnya dia menjalankan ketaatan di malam hari dengan cara apa? Qiyamul lail. Yahdharul akhirah, dia takut waspada terhadap negeri akhirat. Wa yarju rahmata rabbih, serta dia mengharapkan rahmat Rabbnya. Katakan, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Innama yatadzakkaru ulul albab, sesungguhnya yang bisa sadar itu hanyalah orang-orang yang berakal. Jelas tidak sama ya antara orang yang senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang tidak beribadah, antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, itu tidak ada yang sama. Wa qala rahimahullahu taala qauluhu taala, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan firman Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallaha min ibadil ulama, yaqtadi, mengandung konsekuensi anna kullaman khasyallaha fahuwa alimun, bahwasanya setiap orang yang takut kepada Allah maka dia adalah orang yang alim. Fa innahu la yakhshahu illa alimun, dikarenakan tidak ada yang takut kepada Allah melainkan seorang yang alim. Wa qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, berkata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, akhbara annahum akhlu khasyatihi bal khassahum min bainin nas bidzalik. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya mereka para ulama adalah ahlu khasyati, adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Bahkan Allah khususkan mereka di tengah-tengah umat manusia bidzalik, dengan rasa takut tadi. Faqala ta'ala innama yakhsyallaha min ibadil ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Innallaha azizun ghafur, sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha pengampun.
Wa hadza hasrun li khasyatihi fi ulil ilmi. Ini adalah hasar, batasan. Untuk rasa takut kepada Allah tersebut hanya ada pada ulul ilm, pada orang-orang yang berilmu. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Balasan mereka di sisi Allah adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Itulah balasan bagi orang yang liman khasyya rabbah, takut kepada Rabbnya. Wa qad akhbara anna ahla khasyatihi humul ulama. Maka sungguh Allah telah memberitakan bahwasannya orang yang takut kepadanya adalah para ulama. Fadallah ala anna hadzal jazaa al madhkur lil ulama bi majmu' an-nasain. Maka hal ini menunjukkan bahwasannya balasan yang telah disebutkan tersebut adalah untuk para ulama dengan dua nas tersebut. Bi majmu' an-nasain itu dengan dikumpulkannya dua nas tadi, dua dalil tadi. Ya. Jadi ayat Al-Bayyinah ayat 8 itu kan disebutkan balasannya berupa apa? Surga. Untuk siapa? Untuk para ulama. Dari mana antum tahu untuk para ulama? Di situ kan disebutkan dzalika liman khasyya rabbah. Ya enggak? Untuk para ulama. Dari mana antum tahu itu untuk para ulama? Dengan ayat innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Makanya kata Ibnu Taimiyah, maka dengan inilah bahwasannya pahala yang disebutkan adalah untuk para ulama dengan dikumpulkannya dua nas tadi, dua dalil tadi. Faedah baru bukan? Faedah baru ya. Jadi ketika antum baca ayat in dzalika liman khasyya rabbah, itu adalah balasan untuk orang yang takut kepada Rabbnya. Siapa orang yang takut kepada Rabbnya ini tadi? Adalah para ulama. Sehingga jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abadan. Itu balasan ditujukan untuk siapa? Mas Ujang? Untuk para ulama. Dalil yang menguatkannya adalah pada ujung ayat dzalika liman khasyya rabbah, ditafsirkan dengan ayat innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Ini namanya tafsir Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an yang lain. Difahami? Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kafa bi khasyatillahi ilman wa kafa bil ightirar jahlan. Cukuplah perasaan takut kepada Allah dianggap sebagai ilmu. Ya, cukuplah perasaan takut seseorang kepada Allah dianggap sebagai ilmu. Maksudnya apa? Orang semata-mata takut kepada Allah itu sudah dikatakan sebagai ilmu bagi dia. Wa kafa bil ightirar jahlan, dan cukuplah sifat ightirar, tertipu, ya, terlena, sebagai bentuk kejahilan. Orang kalau terlena dari menjalankan ketaatan, terlena dengan kemaksiatan, itu bentuk kebodohan dia. Wa an Masruq rahimahullahu taala, dari Masruq rahimahullahu taala, qala, beliau mengatakan, bihasbil mar'i minal jahli ayya'jaba bi ilmihi. Ya. Sesuai kadar kebodohan yang ada pada seseorang, maka dia akan sombong dengan ilmunya. Wa bihasbihi minal ilmi ayakhsyallah, dan sesuai dengan kadar ilmu yang dia miliki, maka dia akan takut kepada Allah. Difahami? Sesuai kadar kebodohan yang ada pada dia, maka dia akan sombong dengan ilmunya dia. Sesuai dengan kadar takut dia kepada Allah, sesuai dengan kadar ilmu yang ada pada dia, maka dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Orang kalau bodoh dia akan sombong dengan ilmunya dia. Kalau orang yang takut kepada Allah, dia tidak akan sombong dengan ilmu yang ada pada dia. Antum kalau pengen tahu
ilmu antum luas apa enggak? Ya gampang, caranya baca biografi para ulama. Lihat mereka para ulama, semangatnya mereka. Menurut kita paling semangat lah, Masya Allah, tidur jam 10 malam, ya, jam 11 bangunnya pas azan subuh atau pas qomat, itu tadi. Para ulama zaman dahulu ada yang tidak tidur semalaman. Ya, apa yang mau disombongkan dengan ilmu yang ada? Wa qala rajulun li Sya'bi, ada seseorang berkata ke Sya'bi, Asy-Sya'bi, ayyuhal alim, apa itu orang yang alim? Faqal, innamal alim man yakhshallah. Orang yang alim itu adalah orang yang takut kepada Allah. Siapa yang takut kepada Allah, dia adalah alim. Wa qala Abdullah ibnul Mubarak, berkata Abdullah ibnul Mubarak, aksarukum ilman yanbaghi ayyakuna asyaddakum khaufan. Orang yang paling banyak di antara kalian ilmunya adalah sepantasnya adalah orang yang paling kuat rasa takutnya. Makanya hendaknya semakin bertambah ilmu, semakin bertambah pula rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nahu dikit. Aksarukum ilman. Ilman sebagai apa? Ibrahim. Ada Ibrahim. Ya Ibrahim. Ya Ibrahim. Ilman sebagai apa? Jangan ditalkin. Dulu perawi hadis didhaifkan dengan sebab kana yatalaqqan, ya fayaqbalu talqin. Dia dulu ditalkin kemudian terima talqin. Itu menunjukkan dia not dhabit. Nah, sama dua-duanya bisa didhaifkan. Yang mentalkin sama yang menerima talqin. Ilman sebagai apa? Sebagai apa? Yakin antum? Tegak. Taufik sebagai apa? Ilman. Benar Ibrahim. Tamyiz juga. Nasin. Ya. Firhan. Gardi. Ya tuh sekongkol. Jangan taklid. Yakin semua tuh. Ya. Tamyiz ya, tamyiz. Alasannya terjatuh setelah isim tafdil. Itu kaidahnya ya. Itu yang masih pemula-pemula, si Reza, Pak Aan, Dimas. Kalau ada yang seperti ini, ada isim tafdil, setelahnya ada nasab, itu namanya tamyiz. Ya. Seperti ini contohnya. Wa qala Sufyan ibnu Uyainah, berkata Sufyan bin Uyainah, kata Sufyan bin Uyainah, ajhalun nas, orang yang paling bodoh, man taraka ma ya'lamu, adalah orang yang meninggalkan apa yang sudah dia ketahui. Sudah tahu ditinggalkan sama dia, itu namanya bodoh. Ya. Contoh gambaran, ini ada akhwat cantik, punya jamal, li jamaliha wali hasabiha, dari keturunan yang bernasab, darah biru. Apa lagi? Lidiniha, agamanya bagus. Satunya lima liha, punya harta. Ya. Dia seneng sama antum, antum seneng sama dia, antum tinggalkan. Bodoh bukan? Bodoh, ya enggak? Meninggalkan sesuatu yang dia sudah tahu bagusnya ini tadi, berarti bodoh. Itu contoh. Kenapa anak contohkan akhwat ya? Supaya antum lebih peka, ya enggak? Masalahnya yang bujang-bujang ini di sini kalau diceritakan masalah akhwat itu lebih connect dia.
Padahal kalau dulu para ulama salaf zaman dulu dia menghindar dari obrolan kewanitaan. Difahami? Ya contoh yang lain ya. Antum sudah punya ilmu, antum tinggalkan ilmunya antum, itu kan kebodohan. Wa a'lamun nas, orang yang paling berilmu, man amila bima ya'lam, adalah orang yang beramal dengan apa yang dia ketahui. Punya ilmu tidak diamalkan, itu namanya bodoh. Ya. Orang yang berilmu apa? Orang yang punya ilmu mengamalkan ilmu dia. Wa afdhalun nas akhsya'uhum lillahi azza wa jalla. Sedangkan orang yang paling afdol adalah orang yang paling khusyuk kepada Allah azza wa jalla. Jelas? Wa qala al-Fudail ibnu Iyad, berkata Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Ini Fudail bin Iyad, beliau dulu mantan preman, ya, mantan preman. Beliau mendapatkan hidayah ketika itu beliau ingin manjat tembok. Ternyata di balik tembok tersebut ada seorang wanita melantunkan bacaan Al-Quran. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Akhirnya dia mengatakan, bala ya Rabb, ya, bukankah sudah saatnya untuk orang-orang yang beriman agar hati mereka khusyuk, tunduk untuk mengingat Allah. Langsung dia dapat hidayah. Kemudian dia menyatakan hijrah untuk belajar ke Mekah sampai beliau menjadi seorang alim. Qala al-Fudail ibnu Iyad, Fudail bin Iyad mengatakan, inna rahbatal abdi minallah azza wa jalla ala qadri ilmihi billah. Sesungguhnya rahbah, apa rahbah? Al-khauf, ya, sesungguhnya rasa takut seorang hamba kepada Allah azza wa jalla ala qadri ilmihi billah, sesuai dengan kadar ilmu dia tentang Allah. Maksudnya apa? Semakin besar ilmu antum tentang Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kekuasaan Allah, bagaimana ancaman Allah, bagaimana azab Allah Subhanahu wa taala, balasan Allah, maka akan semakin takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna zahadatahu fid dunya ala qadri raghbatihi fil akhirah. Dan kezuhudan dia pada perkara dunia sesuai dengan kadar harapan dia ke negeri akhirat. Semakin besar harapan dia terhadap negeri akhirat, semakin besar pula zuhud dia terhadap dunia. Jelas? Sedikit lagi ya, kita selesaikan keterangan dari Syekh Ibnu Utsaimin. Wa qala Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, ahlul khasyah haqqan humul ulama. Ahlul khasyah itu yang betul-betul benar adalah para ulama. Al-ulama billahi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa ahkamihi, yaitu para ulama yang ngerti tentang Allah, tentang nama, sifat, perbuatan Allah dan hukum-hukum Allah. Jadi para ulama yang bagaimana? Yang ngerti tentang tauhid, ngerti tentang fikih. Alladzina ya'rifuna ma lillahi azza wa jalla minal hikam wal asrar fi maqduratihi wa masyru'atihi jalla wa ala, yaitu orang-orang yang ngerti tentang hikmah-hikmah yang dimiliki oleh Allah, rahasia-rahasia yang dimiliki oleh Allah pada perkara-perkara yang telah ditakdirkan dan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Yaitu para ulama yang ngerti tentang hikmah, ngerti tentang rahasia-rahasia yang milik Allah Subhanahu wa taala tersebut pada perkara-perkara yang sudah ditakdirkan dan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu subhanahu wa ta'ala kamilun min kullil wujuh laisa fi af'alihi naqsun. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling sempurna dari segala sisi. Tidak ada kekurangan sedikit pun pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Wala fi ahkami naqsun,
tidak ada kekurangan sedikit pun pada hukum-hukum Allah. Falihada yakhshawnallaha azza wa jalla. Oleh karena inilah mereka takut kepada Allah. Kenapa? Karena mereka tahu Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sempurna, tidak ada kekurangan, binaqsin minal wujud. Sifatullah taala sifatu kamalin la naqsa fiha biwajhin minal wujud. Ya. Dia tahu kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di antara buah belajar tauhid yang berkaitan dengan al-asma wa sifat, yaitu menambah rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah muraqabah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa fi hadza dalilun ala fadilatil ilmi. Maka pada perkara ini terdapat dalil akan keutamaan ilmu, wa annahu min asbabi khasyatillah, bahwasanya ilmu termasuk sebab untuk menimbulkan rasa takut kepada Allah. Wal insan idza wuffiqa lil khasyah usima minadz dzunub. Seseorang insan tersebut apabila diberikan taufik untuk takut kepada Allah, usima minadz dzunub, maka dia akan terjaga dari dosa. Wa in aznaba, kalau dia terjatuh pada perbuatan dosa, istighfara wa taba ila Allah azza wa jalla, maka dia akan istighfar dan taubat kepada Allah azza wa jalla, li'annahu yakhshallaha wa yakhafuhu wa yu'azzimuhu, dikarenakan dia takut kepada Allah, khawatir kepada Allah, dan juga mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang berilmu. Orang yang berilmu setiap kali terjatuh pada dosa, dia taubat istighfar, taubat istighfar, ya. Itu kalau dia punya ilmu. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ya, kita cukupkan dulu sampai sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan Sabtu malam Ahad nanti. Ya, Sabtu malam Ahad insyaallah ta'ala. Naktafi bihadzal qadar. Subhanallah.